Indonesia resmi menghentikan Tokshop resmi ditutup. Tokshop kini resmi dilarang. shop untuk berjualan. Operasi di Indonesia. 5 sore waktu Indonesia Telah menuai kontroversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anggi Saputra dengan NIM 21053002 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait masalah bisnis dalam bidang pemasaran terkait penghapusan TikTok Shop. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih masalah bisnis dalam bidang pemasaran, tentu teman-teman tahu dong apa itu TikTok Shop. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Perkembangan globalisasi mempengaruhi terhadap munculnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi pada bidang bisnis, yaitu bidang pemasaran. Tentu teman-teman tahu pada kesempatan kali ini, pada hari ini, dan pada minggu-minggu yang lalu terkait masalah penghapusan TikTok Shop yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Masalah ini muncul terkait banyaknya generasi muda yang berbelanja melalui TikTok Shop yang menyebabkan UMKM menjadi krisis. Hal ini dapat menyebabkan mempengaruhi terjadinya pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Perkembangan teknologi inilah yang harus diatasi, bagaimana generasi muda dapat mempengaruhi perkembangan teknologi informasi ini. Penghapusan TikTok Shop merupakan salah satu hal yang sangat terjadi di Indonesia pada saat sekarang ini. Respon pemerintah dalam menyikapi tren TikTok sebagai platform media sosial dan e-commerce cukup menuai kontroversi. Pada tanggal 4 Oktober 2023, TikTok Shop menghilangkan fitur jual beli pada aplikasinya. Hal inilah yang menjadi dasar larangan pemerintah Menteri Perdagangan atas jual beli TikTok Shop di negara ini. Hal tersebutlah bagaimana kita sebagai generasi milenial, bagaimana kita sebagai generasi Z untuk mengatasi masalah tersebut. Penghapusan TikTok Shop merupakan kunci pertama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut data yang dirilis oleh Menteri Perdagangan Indonesia, sebelum pencabutan TikTok Shop terdapat lebih dari 500 penjual aktif dan lebih dari 10 juta pembeli yang menggunakan platform ini secara rutin. Tindakan ini telah secara drastis mengurangi tingkat efektivitas e-commerce di negara ini. Dalam waktu 1 bulan setelah pencabutan TikTok Shop terjadi penurunan sebesar 30% dalam penjualan online. Pencabutan izin tersebut tentunya memiliki dampak positif dan negatif terhadap beberapa sektor di Indonesia, khususnya di bidang perdagangan. Lalu, bagaimana dampak dari penghapusan TikTok Shop ini, teman-teman semua? Yang pertama, kehilangan pendapatan. Penghapusan TikTok Shop menjadikan sebuah kontroversi antara TikToker kreator. Hal ini mengapa demikian? Dikarenakan banyaknya mereka yang menggunakan aplikasi TikTok Shop tersebut untuk melakukan penjualan. Nah, dengan adanya regulasi, dengan adanya kebijakan penghapusan TikTok Shop tersebut dapat menjadikan sebuah pertentangan. Hal ini dikarenakan hilangnya pendapatan bagi konten kreator. Yang kedua, hilangnya pekerjaan. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait penghapusan TikTok Shop, tentu konten kreator yang menggunakan platform TikTok Shop ini untuk berjualan, maka mereka akan kehilangan pekerjaan yang mereka tekuni. Yang ketiga, yaitu perubahan dalam ekosistem bisnis. Nah, dalam perubahan ekosistem bisnis ini, dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh
oleh pemerintah terkait penghapusan TikTok Shop tentu akan mempengaruhi ekosistem bisnis online, mendukungnya atau pengiklanan untuk mencari platform lain untuk berjualan. Nah, tentu dengan adanya penghapusan TikTok Shop tersebut, maka banyaknya penjualan beralih ke media atau aplikasi lain agar pendapatan mereka tetap terpenuhi. Lalu, bagaimana solusi dari penghapusan TikTok Shop ini? Kita sebagai generasi milenial, sebagai agent of change, bagaimana kita bisa memberikan dampak positif dari penghapusan TikTok Shop itu sendiri? Yang pertama, penyaringan konten yang lebih baik. TikTok dapat meningkatkan upaya untuk menyaring dan mengawasi konten yang diunggah ke TikTok Shop agar tidak ada barang-barang ilegal atau merugikan yang dijual di sana. Yang kedua, kita dapat kolaborasi dengan pemerintah. Nah, TikTok dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan badan-badan regulasi, tidak mengatasi kekhawatiran atau keamanan nasional dan privasi yang tidak mungkin ada. Yang keempat yaitu alternatif untuk pedagang. TikTok dapat menyediakan platform lain untuk pedagang yang dulunya melakukan penjualan melalui TikTok Shop agar pendapatan mereka tidak hilang. Hal inilah teman-teman semua, kita nih sebagai generasi muda, sebagai generasi milenial, sebagai agent of change, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terhadap penghapusan TikTok Shop tersebut. Tentu dari adanya kebijakan penghapusan TikTok Shop ini akan memberikan pandangan yang berbeda, pandangan dari sisi pro dan pandangan dari sisi kontra. Hal ini mengapa dilakukan? Dikarenakan banyaknya UMKM yang ada di Indonesia mengalami penurunan pendapatan dari adanya platform TikTok Shop ini. Nah, dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini, kita sebagai masyarakat, sebagai pemuda-pemudi yang berada di tanah air kita ini, tanah Indonesia, bisa memberikan atau mengambil hal-hal positif dari penghapusan TikTok Shop ini. Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Nah, dengan adanya penghapusan TikTok Shop ini, bagaimana kita bisa dan bagaimana cara cerdas kita untuk melakukan penjualan di media-media lain agar pendapatan yang kita lakukan selalu berjalan dengan baik. Dengan adanya penghapusan TikTok Shop ini, kita sebagai generasi milenial, sebagai generasi yang penuh dengan impian dan sebagai generasi agent of change, bagaimana kita bisa memberikan dampak-dampak positif terhadap penghapusan TikTok Shop. Dengan adanya penghapusan TikTok Shop, kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pandangan dari pro dan kontra. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait masalah bisnis dalam bidang pemasaran tentang penghapusan TikTok Shop. Semoga dari penjelasan yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Di sini saya Anggi Saputra mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Anggi Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.